wabarakatuh. Selamat datang di Bagi yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Siti Nur Hanifah. Saya dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat suatu vlog, yaitu berkaitan tentang tanaman hias. Kali ini aku mau membagikan pengalamanku tentang bercocok tanam kepada teman-teman. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. COVID-19 membuat semua kegiatan terhenti, apalagi di bidang pendidikan. Semua bidang-bidang di dunia ini terhenti karena COVID-19. Sekolah diliburkan, kemudian perusahaan bangkrut, toko-toko mulai tutup, dan lain-lain. Semua orang kebingungan dengan keadaan demikian. Bahkan bagi saya sendiri yang libur selama 1 tahun lebih, tepatnya bukan libur tapi sekolah di rumah, sangatlah bosan. Oleh karena itu, saya melakukan kegiatan-kegiatan yang saya sangat senangi, yaitu menanam tanaman hias. Ya, tanaman hias adalah hobi saya dan juga kegemaran saya. Dengan menanam tanaman hias, saya menjadi lebih senang dan tenang. Awal mula saya menyukai tanaman hias, saya mulai menyukai bibit-bibit kaktus. Saya memilih tanaman kaktus karena sangat mudah perawatannya. Walaupun tidak disiram berkali-kali, tetaplah hidup. Beda dengan yang lain-lainnya. Saya menyukai tanaman hias mulai dari bangku SMP sekolah menengah pertama. Kali itu saya mencoba membeli dan meminta-minta tanaman hias di saudara saya. Kemudian saya merawatnya dan juga meletakkannya di sekitar rumah saya. Ketika itu saya sangatlah rajin sekali menanam tanaman hias. Saya merawatnya, menyiramnya, dan merawat dengan kasih sayang. Namun suatu ketika ada tragedi yang membuat saya tidak bersemangat lagi. Tanaman hias saya itu diserang oleh hewan-hewan ternak. Ya. Pada saat itu tanaman saya dicakari, kemudian dipatuki, membuat tanaman hias saya rusak. Kemudian saya pun vakum dari tanaman pada jenjang SMA. Pada jenjang SMA saya masih memiliki tanaman hias. Namun hanyalah sedikit saja. Saya menanamnya dan juga merawatnya sedikit demi sedikit. Saya menatanya dengan rapi supaya dapat dipandang oleh mata. Namun problem terjadi lagi. Tanaman hias saya kembali diserang oleh hewan ternak milik tetangga saya. Sedih kala itu. Namun saya mencoba untuk bersabar. Alhasil saya pun berhenti lagi dari seni tanaman menanam hias. Hingga saatnya pada era COVID-19 ini, saya kembali menanam tanaman hias lagi. COVID-19 membuat saya bosan. Sekolah di rumah, semua kegiatan di rumah. Oleh karena itu, saya mencari kegiatan positif, yaitu menanam tanaman hias. Saya mulai menanamnya lagi, mulai dari membeli tanaman hias, membeli pot, membeli rak, kemudian saya meminta-minta lagi kepada teman ataupun saudara saya. Alhasil tanaman hias saya sekarang melimpah. Saya sangat suka dengan tanaman hias, terutama pada era COVID-19 ini. Saya dapat bersantai-santai memandang tanaman hias yang saya rawat dengan teratur. Saya selalu menyayanginya dengan sepenuh hati saya agar tanaman hias saya tidak mati lagi. Saya sekarang memiliki semangat yang lebih untuk menanam tanaman hias karena tanaman hias saya sudah saya amankan dan tidak dijangkau oleh hewan-hewan ternak lagi. Karena teras rumah saya sudah ada pagar dan saya dibuatkan rak tinggi di samping rumah oleh ibu saya. Saya sangat suka dan sangat fanatik sekali dengan hal tersebut.
Oleh karena itu, saya lebih rajin mempelajari tentang cara perawatan tanaman hias agar tanaman hias milik saya dapat berkembang biak dan tumbuh dengan sehat. Saya mulai bertanya dengan teman-teman, kemudian saudara, kemudian juga memanfaatkan platform yang ada di Android saya. Mulai dari menanamnya bagaimana, kemudian menyiramnya bagaimana, kemudian apabila kekeringan bagaimana, kemudian apabila sudah menjalar cara memperbanyaknya bagaimana, semua itu saya pelajari mulai dari sekarang. Saya mulai belajar dari nol lagi agar pengetahuan saya tentang tanaman hias dapat lebih banyak. Kali ini saya akan memperlihatkan alat dan bahan bercocok tanam yang saya miliki. Stay tune! Ini adalah gunting. Gunting dapat digunakan untuk memotong daun-daun dan ranting-ranting yang akan ditanam kembali ataupun sudah rusak. Yang selanjutnya adalah pemes atau sering disebut juga dengan cutter. Alat ini dapat digunakan sebagaimana kegunaan dari gunting. Kemudian kalau ini adalah cangkul kecil. Cangkul ini dapat berguna untuk mencangkul-cangkul tanah ataupun kemudian menggemburkan tanah dan juga untuk mengangkat-ngangkat tanah supaya tangan kita tidak kotor. Kemudian ini adalah polybag. Polybag itu sama seperti pot, tapi ini terbuat dari plastik dan mudah untuk rusak. Polybag ini memiliki berbagai macam bentuk. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Namun pada kali ini saya hanya memiliki polybag kecil yang ada seperti di video tersebut. Polybag ini sangatlah bermanfaat bagi bercocok tanam. Wah, ini kuning-kuning apa ya? Ya, ini kuning-kuning itu disebut dengan spons. Spons itu tidak hanya digunakan untuk mencuci piring, mencuci motor, ataupun hal-hal lain. Tapi pada bercocok tanam dapat digunakan untuk mengelap dedaunan ataupun pot yang telah kotor, seperti terkena debu, tanah, dan lain-lain. Nah, kalau yang ini namanya adalah semprotan air. Semprotan ini layaknya seperti semprotan pada semprotan unggas. Namun, untuk saya, semprotan ini sangat berguna untuk menyemprot atau menyiram tanaman hias agar tidak terlalu banyak air. Ya, kalau yang satu ini apa ya yang ditaruh di dalam gelas? Ya, ini air. Maaf ya, airnya cuma sedikit, jadi cuma contoh saja. Air ini sangat berguna sekali dan sangat pokok sekali untuk tanaman hias. Ini adalah sumber kehidupan dari tanaman hias sendiri. Ini adalah media tanam. Ya, kegunaannya sama seperti dengan air. Ini adalah hal pokok agar tanaman hias kita dapat bertahan hidup. Ini terdiri dari kapak, tanah, kemudian pupuk. Lalu ini adalah pupuk NPK. Pupuk NPK dapat digunakan saat tanaman hias sudah ditanam dan ditaburkan ke tanah selama 2 minggu 1 kali. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips and trik bagaimana sih cara merawat tanaman hias dengan benar. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah selalu rutin mengecek tanaman hias kita apakah kelembabannya cukup atau tidak dengan cara menggunakan jari. Apabila kelembapan tanah dirasa kering, lalu kita siram dengan air atau dengan semprotan.
sudah disiram, maka dapat kita berikan pupuk NPK. Selanjutnya adalah selalu mengecek ranting dan daun tanaman hias kita, apakah kering atau tidak. Selalu menempatkan tanaman hias di tempat yang cukup akan cahaya sinar matahari. Selanjutnya adalah selalu menggemburkan tanah pada tanaman hias milik kita. Yang selanjutnya adalah apabila ada tanaman yang menjalar, segera tanamlah dan pindah ke media dan pot yang lain. Teman-teman, kali ini aku mau mengajak kalian buat bercocok tanam tanaman hias yang memiliki banyak anakan dan juga memiliki tumbuhan yang sudah menjalar. Yuk kita laksanakan.
Sirih gading. Sirih gading adalah tanaman hias menjalar yang memiliki berbagai macam. Ini adalah salah satu contoh tanaman hias sirih gading. Ya, ini adalah tanaman hias sirih gading yang sudah saya potong. Tanaman hias sirih gading yang sudah menjalar saya potong. Kemudian saya menyiapkan polybag. Lalu saya membuka polybag untuk diisi media tanam berupa media tanam sekam, kemudian media tanam tanah, kemudian media tanam pupuk yang telah saya campur jadi satu. Ini adalah tanah yang sudah saya masukkan ke dalam polybag. Kemudian saya mencoba memasukkan sirih gading yang sudah saya potong terlebih dahulu tadi. Apabila sirih gading ingin ditaruh di dalam air juga bisa. Itu dapat memperkuat tanaman sirih gading dan akan menumbuhkan akar-akar baru dari tanaman hias sirih gading ini. Setelah itu saya mengambil semprotan air dan menyemprotkan air ke sirih gading yang telah saya tanam tersebut. Semprot-semprot sampai tanaman hias itu dapat mendapatkan kandungan air yang cukup. Sampai basah tidak apa-apa, tapi jangan terlalu kebanyakan karena yang kebanyakan itu tidak baik. Ya, inilah sirih gading yang sudah saya tanam. Tanaman hias yang selanjutnya adalah tanaman hias keris-kerisan. Mengapa disebut keris-kerisan? Karena tanaman ini mirip layaknya keris, yaitu menjulur ke atas dan memiliki daun-daun yang banyak. Ini adalah tanaman hias keris-kerisan. Kita dapat memperbanyaknya dengan cara memilih daun yang sudah tua, kemudian kita ambil menggunakan pemes, cutter, ataupun gunting. Kemudian kita cukup menaruhnya dan menyiapkan media tanah dan juga polybag. Kita dapat menanamnya di polybag ataupun di pot-pot ataupun di mana. Tapi saya di sini memilih polybag karena polybag kecil itu sangat cocok untuk menanam tanaman hias yang masih mungil-mungil seperti ini. Kita kembali menanamkan atau memberikan media tanah secukupnya, kemudian mengambil potongan daun lalu dimasukkan, ditambah tanah lagi sampai menutup bagian bawah. Yang selanjutnya adalah tanaman hias yang dapat diperbanyak ataupun dikembangbiakan lebih banyak adalah lili Paris. Ya, tanaman satu ini cukup mudah untuk dikembangbiakan karena apabila kita merawatnya dengan sungguh-sungguh, menyiramnya dengan sungguh-sungguh, bahkan tidak usah dikasih NPK ataupun pupuk, tanaman hias ini dapat tumbuh banyak sekali. Jadi ini adalah salah satu tanaman hias yang dapat diperbanyak dan juga kita apabila suka berjualan kita dapat menjualnya. Sekarang kita akan mengambil tanaman hias lili Paris. Ya, ini adalah tanaman hias lili Paris. Wah, sudah banyak sekali bukan anak-anaknya. Jadi kita dapat mengambil ataupun menyempil tanamannya, dapat dipisah-pisahkan sesuai keinginan kita. Kali ini saya akan mengambil tanaman hiasnya cukup satu saja karena ini buat konten. Jadi saya akan mengambil tanaman hias lili Paris ini yang ada umbi dan juga akarnya. Kita pilih-pilih dulu.
Ya, ini sudah mendapatkan. Nah, ini adalah lili Paris yang dapat ditanam kembali di polybag. Kemudian yang selanjutnya adalah tanaman Sansevieria pagoda. Sansevieria atau sering dikenal dengan lidah mertua. Lidah mertua ini memiliki berbagai macam jenis. Ada yang panjang, ada yang kecil, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna hijau tua, dan lain-lain. Semua tanaman Sansevieria dapat dikembangbiakan dengan mudah. Salah satunya yaitu Sansevieria pagoda ini. Berikut kita lihat tanaman Sansevieria pagoda. Ini adalah tanaman hias Sansevieria pagoda. Sansevieria pagoda ini ada 2 anakan. Kita dapat memisahkan satu-satu sehingga dapat ditaruh di polybag atau pot lain. Kita ambil satu perlahan-perlahan, lalu kita taruh. Ini adalah penampakan Sansevieria pagoda. Kita taruh dan mengambil polybag, lalu kita isi media tanah yang sudah disediakan, lalu nanti langsung mengisinya dan menanam Sansevieria pagoda ini. Selanjutnya adalah tanaman hijau. Tanaman hijau ini dapat berkembang dengan sangat cepat. Saya memiliki banyak sekali tanaman hias ini. Saya sudah memisah-misahkannya, tapi sangatlah hebat sekali. Dapat subur dan juga berkembang dengan banyak. Oleh karena itu, saya akan membudidayakan tanaman ini di pot atau polybag lain. Ya, ini adalah penampakan dari tanaman hijau. Tanaman hijau ini memiliki banyak sekali cabang dan juga batang. Tanaman ini dapat kita ambil dengan cutter ataupun pemes, lalu kita kembangbiakan atau kita tanam di polybag yang lain.
Ya, ini adalah tanaman hias yang tadi telah kita pisah-pisahkan menjadi kecil-kecil dan kita tanam di polybag. Ada lili paris, ada sirih gading, ada tanaman hijau, ada sansevieria pagoda dan keris-kerisan. Lalu kita harus menyiramnya dong. Ya, kita semprot-semprot dulu pakai penyemprot air sampai airnya cukup. Jangan terlalu berlebihan, ingat, berlebihan itu tidak baik ya. Sudah basah dan kita selanjutnya dapat mengambil pupuk yang tadi itu, apa? Pupuk NPK. Kita dapat menaburkannya di tanah-tanah ini.